Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Suprianto. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan atau menjelaskan tentang bagaimana masuk ke dalam aplikasi rapot digital madrasah atau yang sering disebut dengan RDM. Ini adalah salah satu request dari teman-teman MI dan juga teman-teman MA Ibrahimi. Baik, langsung saja Bapak Ibu yang saya hormati. Berikut adalah cara masuk ke dalam rapot digital madrasah. Cara yang pertama adalah Bapak Ibu tinggal klik link yang kami bagikan ke grup sekolah. Nah, kemudian nanti ketika sudah masuk ke dalam RDM, raport digital madrasah, tinggal kita login saja. Baik, karena saya tidak masuk ke dalam link, maka kalau misalkan jenengan lupa dengan linknya atau terhapus linknya, tinggal ketik aja, ketik manual MA. Kalau misalkan ini punyanya MA Ibrahimi ya, MA Ibrahimai .online. Baik, kita enter. Baik, nah ini adalah tampilan pertama atau tampilan awal. Baik, saya logout dulu Bapak Ibu. Nah, tampilan awal RDM adalah ini tampilan awal daripada RDM. Nah, kemudian ketika sudah masuk ke dalam tampilan awal RDM, kita masukkan username dan password yang sudah kita share. Baik, di sini saya punya username. Kita masukkan username dan password yang sudah kita share kemarin. Jangan lupa Bapak Ibu, untuk tahunnya adalah 2021 dan 2022. Kemudian semesternya semester ganjil, kemudian kita login. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah data atau tampilan di mana ketika kita masuk ke dalam dashboard RDM. Nah, ini saya login sebagai akun saya. Kemudian kalau misalkan mau edit profile dan lain sebagainya, edit foto dan lain sebagainya, tinggal kita tambahkan foto kita. Kita pilih fotonya karena saya tidak mau menampilkan profil saya dengan foto, maka kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ada yang misalkan namanya salah dan lain sebagainya, maka tinggal kita edit profil saja. Nah, kemarin banyak pertanyaan bagaimana tanggal lahirnya salah dan lain sebagainya. Tinggal edit profil, kemudian kita rubah mana yang mau kita rubah. Kemudian kalau misalkan passwordnya mau request sendiri, silahkan masukkan password. Kosongkan jika tidak ingin merubah, karena saya tidak ingin merubah profil dan lain sebagainya. Langsung kita lanjut saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini ketika kita masuk ke dalam akun kita, maka di sana ada beberapa mapel yang kita ampu. Contoh di sini adalah kelas 1 MIPA 1, saya mengampu prakarya dan kewirausahaan. Nah, di sini terlihat bahwa status nilai, pengetahuan dan keterampilan belum terisi. Nah, untuk cara mengisinya, Bapak Ibu bisa pilih di penilaian Anda. Nah, kemudian kita pilih seperti ini, kemudian kita pilih mapel atau kelas berapa yang mau kita isi. Sebagai contoh, saya di sini akan mengisi kelas 10 MIPA 1. Seperti ini, ditunggu. Harap bersabar, sedang diproses, mohon maaf. Nah, kemudian setelah kita nyampe di sini, wali kelas 10 MIPA 1 adalah Raudatul Hasanah SH. Nah, di sini tampak jelas semua info yang berkaitan dengan kelas tersebut itu ada di sini. Termasuk juga jumlah siswa yang tertera. Nah, untuk mengisinya, Bapak Ibu, langkah pertama adalah kita ke atas. Nah, kursor saya kita arahkan ke atas. Di sini sebelah atas sendiri itu ada bobot, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita klik bobot. Oke. Nah, setelah dibobot,
jumlah jam per minggu untuk mapel saya adalah 2 jam. Kemudian ini bobotnya 50% dan 50% pas dan 50% PAT. Ya, penilaian akhir ya. Pas penilaian semester. Kemudian di sini ada KKM. Di sebelah di sini ada KKM. KKM-nya untuk kelas 1 adalah 71, maka untuk mendapatkan nilai B maka kita ada rank 81 sampai dengan 90. Nah, untuk mendapatkan nilai C maka kita punya rank 71 sampai 80 dan seterusnya. Nah, ini sudah jelas di sebelah kanan daripada lembar kerja kita. Nah, untuk mengisinya Bapak Ibu sekalian, nilai pengetahuan. Di sini ada 3 yang akan kita isi. Yang pertama adalah nilai pengetahuan. Nah, di nilai pengetahuan ada 2 nilai yang akan kita isi. Yang pertama adalah nilai harian. Oke, setelah kita ke nilai harian, nah di sini kita klik nilai harian, kemudian ada tambah dan ada upload. Kita tambah seperti ini. Nah, cara seperti ini adalah cara untuk mengisi secara manual. Kalau misalkan jenengan mau ngisi secara manual, kita isi saja nama nilai, contohnya nilai PKWU. Kemudian materi singkat, misalkan jenengan isi ngikuti dari LKS bisa. Misal di sini prakarya. Nah, materi ini nantinya akan muncul di deskripsi Bapak Ibu sekalian. Hanya kalau misalkan materinya disesuaikan dengan mapel yang diampu. Nah, kemudian kita isi saja manual seperti ini. Nah, ini yang cara manual. Diisi semua sampai ke bawah. Sampai ke bawah. Diisi, kemudian di save change. Nah, saya tidak akan menyimpan ini Bapak Ibu sekalian. Maka saya klik batal saja. Nah, kemudian cara yang kedua, untuk mengupload nilai pada nilai harian, prakarya, dan kewirausahaan, maka kita upload nilai seperti ini. Kemudian kita download template. Nah, oke. Setelah download template terdownload, maka kita buka templatenya. Kita nunggu Bapak Ibu, karena laptopnya agak sedikit lemot ya. Nah, di sini ada mapel prakarya dan kewirausahaan. Nah, di sini. Kemudian cara yang pertama adalah kita masuk ke sini dulu. Penilaian harian 1. Kemudian materinya misalkan prakarya. Bentar, belum enable Bapak Ibu. Nah, penilaian harian 1, kita pilih penilaian harian 1. Kemudian materinya prakarya misalkan. Nah, kemudian nilainya, kalau kita punya backup nilai, silahkan kita masukkan di sini. Bisa copy paste dan lain sebagainya. Nah, saya contohkan di sini. Saya akan pakai nilai sama ya. Saya pakai nilai sama saja. Nanti bagaimana saya contohkan di sini cara menguploadnya saja. Oke. Setelah selesai semua seperti ini, tinggal kita simpan saja. Nah, kemudian kita kembali ke tadi. Cara di sini bisa kita drag dan bisa kita menggunakan letakkan file klik di sini atau kita buka dengan menggunakan ini. Ini Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan kelamaan, misalkan kita langsung ke menu download kita, ya. Kita cari downloadnya di mana, disesuaikan dengan semua. Nah, kalau misalkan ini template nilai harian template, kita masukkan Oke, nah kalau sudah seperti ini maka kita
tinggal close saja. Di sini ada tombol close. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, di sini sudah akan muncul nilai yang kita masukkan tadi, sesuai dengan template yang kita masukkan. Nah, kemudian kita kembali Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ketika nilai rapot ini 81, maka di nilai rapot maka akan muncul 41. Dan dari mana 41? Karena PAS dan PAT-nya belum kita isi. Nah, kita isi dulu Bapak Ibu. Kita setelah harian kita isi PAS dan PAT. Nah, oke. Setelah PAS dan PAT, kalau misalkan mau mengisi nilai PAS dan PAT secara manual, maka kita isi seperti ini. Nah, seperti yang sama tadi, kita upload saja. Kita download template-nya. Kita contohkan seperti ini. Kemudian kita open. Nah, perbedaannya di PAT kita tidak ada materi, tinggal kita klik samakan dengan PAS 1, kemudian nilainya kita kasih nilai, misal 88. Oke, kalau sudah kita simpan. Kita masuk ke yang tadi. Ini template. Di PAS kita masukkan lagi ke tadi, kita lepas. Kita close, maka nilai otomatis akan keluar. Kita cek nilai pengetahuan kita, bisa kita kembali. Oke, Bapak Ibu sekalian, maka di sini akan terlihat bahwa deskripsi memiliki kemampuan yang baik, terutama kemampuan dalam prakarya. Karena kenapa di nilai harian tadi saya mengisi adalah materinya adalah prakarya saja. Nah, untuk deskripsi disesuaikan dengan mapel masing-masing. Baik, setelah semua sudah nilai pengetahuan harian dan PAS PAT sudah kita isi, maka berikutnya adalah kita masuk ke nilai keterampilan. Nah, untuk nilai keterampilan, di sini ada 3 nilai yang harus kita masukkan. Ada portofolio, proyek, dan unjuk kerja. Baik, yang pertama adalah portofolio. Kita isi portofolio, kemudian kita tambah, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau misalkan kita mau tambah, silahkan kita isi manual seperti ini. Materi singkatnya apa? Kemudian kita save change. Ini kalau cara mengisi manual. Kalau misalkan mau upload, silahkan tambah upload, kemudian template. Kemudian kita buka template, open window. Oke. Kita tunggu. Nah, seperti ini. Kemudian ini KD-nya otomatis dia akan menjadi 1 karena kita tadi di pertama adalah kita ngisi adalah KD 1. Baik, materinya kita tetapkan misalkan prakarya. Kemudian nilainya misalkan 80. Ini adalah perumpamaan ya. Nilainya nanti nilai yang direkap oleh jenengan semua. Oke, kita simpan. Kemudian template nilai portofolio kita close. Kemudian kita ke download template nilai prakarya portofolio. Nah, ini ada portofolio, template nilai portofolio. Nah, ini ya. Kita tunggu. Nah, sudah. Nilai portofolio otomatis akan ditambah. Oke, kita kembali. Kalau sudah KD 1, portofolio sudah kita isi, maka berikutnya adalah kita isi nilai project. Nah, seperti ini. Kita upload lagi. Kita template nilai project.
Kita open aja. Nah, ini template nilai project 1 prakarya. Oke, nilainya misalkan 90. Kemudian kita simpan, kita upload seperti biasa. Template nilai project. Nah, ini proyeknya. Oke, kita masukkan, kita upload. Oke, kita tunggu sampai sukses. Oke, kalau sudah sukses, sudah masuk semua di sini. Tinggal kita close, kita kembali. Nah, sini sudah terlihat. Kemudian kita ke unjuk kerja. Sama, kita upload, kita download templatenya. Kemudian kalau sudah, kita buka. Kita tunggu. Kita lihat unjuk kerja. Enable editing. Kita lihat kita kerjakan apa. Ini hanya contoh saja. Oke, misalkan 87. Nanti bisa dirubah. Oke, kita keluar atau login. Kemudian unjuk kerja kita upload. Kita tunggu sampai sukses. Oke, kalau sudah sukses berarti. Nah, di sini Bapak Ibu, nilai sudah keluar semua. Nah, termasuk nilai rapot dan lain sebagainya. Kita lihat di sini. Oke. Nah, pengetahuan sudah terkirim. Berarti nilai pengetahuan ini sudah ada karena sudah saya kirim tadi. Nah, nanti akan saya unbind lagi atau tidak saya kirim lagi. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, itu mungkin tutorial singkat bagaimana cara mengisi RDM. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.